Sahabat Dance Law Firm, simak edukasi hukum, Mentor Denny, SH, Eskom, MSc, CLSC. Membuat surat gugatan itu bukan sekadar nulis asal-asalan. Ya, ada 7 syarat formil yang harus dipenuhi. Pertama, harus jelas ditujukan ke pengadilan negeri yang tepat. Jangan sampai salah alamat, nanti suratmu bisa dibuang begitu saja. Kedua, beri tanggal. Tanpa tanggal, surat itu seperti hantu, nggak ada identitas. Lalu, jangan lupa tanda tangan. Ini penting, karena tanpa tanda tanganmu, surat itu cuma secari kertas. Sahabat Dance Law Firm. Selanjutnya, identitas para pihak harus lengkap. Nama, tempat lahir, pekerjaan, semua itu harus jelas. Lalu, ada fundamentum petendi yang menjelaskan dasar hukum gugatanmu. Tanpa itu, gugatanmu bisa dianggap ngaco. Jangan lupakan juga petitum, permintaan yang jelas dari penggugat. Sahabat Dance Law Firm, terakhir, perumusan gugatan assessor yang menjelaskan alasan dan bukti. Kalau satu saja syarat ini tidak terpenuhi, siap-siap saja gugatanmu ditolak. Jadi, jangan main-main. Sahabat Dance Law Firm, penjelasan surat gugatan adalah dokumen hukum yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan untuk meminta perlindungan hak atau penyelesaian sengketa. Sebagaimana dijelaskan Sri Wardah dan Bambang Sutioso, setidaknya terdapat sahabat Dance Law Firm 7 syarat formil yang harus dipenuhi dalam surat gugatan. Apa saja? 1. Surat gugatan tidak boleh melanggar kompetensi pengadilan, baik absolut maupun relatif. Kompetensi absolut mengacu pada kewenangan pengadilan berdasarkan jenis perkara. Sedangkan kewenangan relatif adalah kewenangan terkait wilayah hukum pengadilan 2. Tidak mengandung error in persona. Error in persona mengacu pada kekeliruan terkait orang yang diajukan sebagai tergugat dalam suatu gugatan. 3. Harus jelas dan tegas. Agar gugatan tidak dinyatakan obskur label, maka posita dan petitum dalam surat gugatan harus saling berkaitan. 4. Tidak melanggar asas nebis in idem. Gugatan tidak bisa diajukan kedua kalinya jika subjek, objek, dan pokok perkara sama dengan perkara yang sudah memiliki putusan inkrah yang bersifat positif. Sahabat Dance Law Firm, asas nebis in idem sendiri diatur dalam pasal 11 Perdata. 5. Tidak prematur gugatan tidak boleh diajukan terlalu dini atau belum waktunya sehingga bersifat prematur. Contohnya jika batas waktu menggugat sesuai perjanjian belum tiba. 6. Tidak menggugat hal-hal yang telah dikesampingkan. Contohnya gugatan kadaluarsa. 7. Hal yang digugat tidak sedang dalam proses peradilan lainnya. Penggugat tidak dapat menggugat hal-hal yang masih dalam proses peradilan. Aan hanging geding re judicata deductae. Sahabat Dance Law Firm, misalnya ketika perkara yang digugat sudah pernah diajukan dan sedang proses banding atau kasasi, kamu merasa informasi ini bermanfaat? Sahabat Dance Law Firm, follow akun ini biar nggak ketinggalan konten hukum lainnya yang informatif dan up to date.